Katakan dong Pak. 16 di Seabed Cafe. Diundang nih Pak. Semangat ya teman-teman ya. Nih teman-teman yang mau konsultasi tentang perpajakan nih, tuh. Bisa banget di sini. Konsultasi perpajakan nih tim marketing Jontex. Yang mau kenalan sama mereka, konsultasi pajak dulu sama mereka. Boleh. Ya. Kenalin dong dari ujung siapa namanya? Halo, Intan. Intan. Ini mall. Nah, mama kamu mungkin terinspirasi sama mall ya. Mall pertama di Indonesia ya, Sarina ya. Ini siapa namanya, Neng? Halo, aku Hilma. Hilma. Halo Hilma. Ini Hai, Lydia. Lydia. Ini yang Kan Lydia Kandau ya? yang itu kan ke Bukan dong Pak, jangan dong. yang rusak hubungan orang ya. Jangan dong. Hati-hati Pak. Yang pergi yang ngajakin Reza Rahardian ke Kapadokia ya. Betul. Oke. Ini namanya kayak bunga dahlia. Semangat ya teman-teman ya. Semangat ya. Halo Pak Eli, Pak Boy. Ruanganmu enak banget di sini. Ini mau saya jadiin ruangan podcast aja lah. Oh, boleh. Enggak di situ aja di situ. Situ aja nih. Bro, ini kalau dijadiin ruangan podcast bagus loh, Bro. Bisa. Iya, di custom nih ruangan jadi podcastnya di sini nih. Buat podcast jadi undang-undang artis sama apa. Cukup banget. Cukup ya? Cukup banget. Podcast di sini ya. Di setup ya, Jak. Oke. Beneran nih serius, siapin Jak, butuh apa aja. Kasih rinciannya ke gua, eksekusi. Khusus nih di ruangan sini. Interiornya emang yang gue bikin yang keren kalau mau. Mau, iya, bikinin wallpapernya apa segala macam ya. Masalahnya cuma interior doang. Iya. Habis interview. Ya. Ya, oke ya. Kamu lagi wawancara? Bagian apa? Graphic design. Graphic design. Wow. Udah keterima belum? Nanti dulu. Kira-kira yang diterima nggak? Yakin. Yakin? Oh. Iya, harus yakin lah. Gondrongin kayak dia tuh. Wawancara terus guys, wawancara terus. Jadi gini guys, apa namanya? Ini baterainya low loh. Baterainya low ini, nggak dicas dulu, nanti mati loh. Iya. Jadi guys, saya kemarin sempat bikin VT kan, bahwa siapapun kalian yang sudah punya penghasilan, ya, yang tidak terikat, maksudnya gini loh, kalau kamu karyawan kan terima gaji gitu kan, untuk laporan pajaknya kan udah di TPA 21-nya udah diurusin sama perusahaan biasanya kan. Nah cuman kalau kamu itu karyawan tapi sambil jadi pengusaha gitu, ya udah nggak apa-apa, is okay. Kalau kamu karyawan tapi sambil kerja, sambil punya usaha gitu, saran saya kamu harus punya PT guys. Karena apa? Segala yang apa namanya masuk di rekening pribadi kamu itu semuanya dianggap sebagai penghasilan guys oleh kantor pajak. Nah kalau pribadi, laporan SPT pribadi itu dia nggak perlu nggak diwajibkan atau nggak bisa nyusun laporan keuangan guys ya. Nah makanya kamu harus berbentuk badan ya. Sekarang juga ada PT perorangan, ada PT umum, ada CV gitu guys. Jadi PT itu penting banget guys ya. PT, kalau kamu sudah punya PT, CV, PT perorangan, nanti kamu bisa susun namanya laporan keuangan gitu. Perorangan, nanti kamu bisa susun namanya laporan keuangan gitu. i5 dan Jontex ini solusi banget guys. Alhamdulillah guys, ratusan bahkan ribuan order setiap hari masuk ke perusahaan saya untuk pendirian PT, CV, PMA, yayasan koperasi, pengelolaan laporan pajak dan keuangan usaha itu dari Sabang sampai Merauke klien kami guys.
Awal mulanya kalau saya boleh cerita success story saya guys, ini sharing-sharing ya. Mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi merintis usaha. Ya. Awal mula saya bergabung di High Five itu Juni 2020 tanggal 15 guys. Ya, waktu itu pandemi ya, saya sudah coba apply ke perusahaan-perusahaan tapi belum ada yang panggil gitu. Nah, saya sama Pak Sabar, foundernya High Five itu sebelumnya kenalnya karena saya kerja di perusahaan marketplace penyewaan kantor virtual di Said Sudirman. Saya kenal Pak Sabar dari situ guys. Nah kemudian saya hubungin Pak Sabar di bulan Maret 2020. Waktu itu saya dipecat dari perusahaan lama saya karena saya orang yang kritis nanya potongan gaji. Karena saya terlambat terus gaji saya dipotong, saya marah ke bos saya. Karena kondisinya waktu itu istri saya sedang hamil guys. Hamil 4 bulan. Oke, saya lanjut ya. Nah waktu saya menghubungin Pak Sabar di bulan Maret itu belum ada respon karena semua perusahaan waktu itu masih wait and see karena COVID melanda negeri ini guys, 2020 bulan Maret. Nah, tapi saya tetap berikhtiar, tetap berusaha, kirim-kirim lamaran di Jobstreet ya, walk-in interview. Terus saya ke tempat burung lagi, saya belanja burung, saya pelihara, saya rawat, saya jual melalui marketplace. Semua saya pelajari melalui otodidak guys. Saya belajar lewat YouTube, saya belajar lewat Google, saya belajar lewat webinar free ya. Saya rasa ingin belajar saya tinggi banget gitu guys. Ini harapan saya ada dari 2.300 orang yang nonton ini bisa menyimak betul-betul dan nantinya bisa menerapkan di kehidupan kalian kalau kalian pengen jadi orang yang lebih baik lagi. Intinya adalah putuskan dulu bahwa kalian jangan mau dipaksa kalah oleh keadaan. Itu yang paling penting. Jadi mental dan mindset dulu yang paling penting guys. Bahwa oke, hari ini gue susah, hari ini gue biasa-biasa aja, hari ini gue sederhana, tapi gue gak mau kalah sama kehidupan. Poin penting itu mindset itu yang bisa menentukan arah selanjutnya guys. Oke. Nah Juni saya dihubungin oleh Pak Sabar. Saya langsung berangkat dari Tangerang, kontrakan saya dulu saya kontrak petakan di daerah Haji Rimpang, Kunciran teman-teman. Saya berangkat ke Kelapa Gading sama istri saya. Sampai di sana saya lihat karyawannya High Five waktu itu di Kelapa Gading, di Mitra Gading Villa tuh cuma 3 sampai 4 orang lah. Nah, ketika saya masuk ke perusahaan yang kecil, perusahaan yang karyawannya baru 3-4 orang, di situ point of view atau sudut pandang saya itu melihat bahwa ini opportunity buat saya. Kesempatan emas buat saya bagaimana saya bisa membantu membesarkan perusahaan ini. Akhirnya singkat cerita Pak Sabar tawarin gaji saya 4 juta. Tawarin gaji saya 4 juta buat saya dalam kondisi yang saya sudah coba apply ke perusahaan, nggak ada yang panggil saya, nggak ada yang terima saya. Ini kesempatan emas, saya keterima kerja 4 juta ya di Juni 2020. Nah, niat saya satu, bagaimana saya bisa bekerja bagus di situ. Insya Allah nanti karir saya bagus lah, tujuan saya di situ. Karena banyak banget yang bertanya-tanya di komen, kok bisa lu kerja 1 tahun jadi founder, jadi owner, jadi komisaris gitu. Ini fakta guys. Ini fakta. Kekayaan saya tidak ada yang endorse, tidak ada titipan, makanya saya bebas-bebas aja mau tunjukkan pencapaian saya beli ini, saya beli itu, saya nggak beban. Karena nggak ada yang sponsori saya. Tidak ada orang di belakang saya mensponsori kekayaan saya. Ini murni hasil kerja keras dan kreativitas dengan metode coba tanpa kebanyakan mikir. Oke. Nah, singkat cerita saya ambil kerjaan di Pak Sabar itu 4 juta, gajinya 15. Saya mulai kerja 16 Juni 2020, guys. Oke. Dari Tangerang saya berangkat ke Kelapa Gading. Ya, saya sadar saya orang bodoh, makanya saya mau mempelajari banyak hal. Di era sekarang, teman-teman, kamu bisa belajar apapun, mau kamu nanti ahli di perpajakan, perizinan, dan lain-lain, semua kamu bisa cari di internet, ya, baik dari Google, dari YouTube, dari webinar, dan lain-lain, ya. Semua tergantung dari niat. Jadi kalau kalian bertanya-tanya, saya lulusan SMA kok ngerti tentang perizinan, ngerti tentang BKPM, ngerti tentang AHU, ngerti tentang OSS.
ngerti tentang apa itu laporan keuangan, ngerti tentang apa itu laporan perpajakan. Semua saya learning by doing. Saya sambil kerja, saya sambil belajar gitu teman-teman. Keinginan belajar saya tinggi, ya. Kembali lagi faktor dari kesadaran tinggi bahwa saya nggak berpendidikan. Saya cuma lulusan SMA. Karena saya sadar saya cuma lulusan SMA, jadi saya punya kemauan keras untuk bisa belajar banyak hal. Oke teman-teman. Nah singkat cerita, basic saya di marketing. Saya sambil jualan, saya sambil atur strategi, saya banyak aktivitas. Bahkan saya dulu waktu awal-awal kerja di HFS, saya pegang beberapa job. Yang pertama saya marketing, saya jualan juga. Yang kedua saya mulai membentuk tim, ya, jadi leader marketing. Saya coba buka-buka lowongan. Waktu itu kita nggak punya duit buat iklan di Jobstreet dan lain-lain, biayanya nggak punya biaya teman-teman, ya. Oleh sebab itu saya download Flyer Maker, FLY Maker, Flyer FLYER Maker, Flyer Maker. Flyer Maker ini apa sih teman-teman? Waktu itu saya masih pakai Android, jadi saya pakai Play Store, saya download di Play Store. Ini Flyer Maker ini bisa ngebantu kalian pengusaha-pengusaha yang lagi startup, ya, yang belum bisa bayar gaji orang kreatif, orang desain dan lain-lain. Kamu bisa ngedesain sendiri, itu aplikasi yang sangat mudah banget. Itu yang saya lakukan dulu waktu saya awal-awal kerja di HFF. Tidak ada orang desain grafis. Saya download Flyer Maker, saya bikin konten-kontennya HFF. Saya riset di Google, saya pelajari apa itu OSS, apa itu Akta. Saya buat materi edukasi-edukasi, ya. Saya buat materi edukasi-edukasi. Kemudian saya buat konten feed, saya posting di Instagramnya HFF, ya. Itu yang saya lakukan terus teman-teman. Ya, saya riset algoritma, saya pelajari bagaimana cara beriklan di Instagram, bagaimana cara membuat Facebook Manager, bagaimana cara membuat AdSense di Google, bagaimana cara menyusun SEO, Search Engine Optimization, ya. Terus kemudian GDN, Google Display Network, GSM, Google Search Marketing, ya. Itu semua saya pelajari dan alhamdulillahnya semuanya kamu bisa cari di YouTube. Kamu bisa pelajari semuanya di YouTube. Orang atau usaha yang bertahan di era digital sekarang adalah dia yang menguasai teknologi. Jadi kalau kamu punya usaha apapun sekarang, kamu gaptek, kamu nggak menguasai teknologi, that's the big problem for you, big trouble, ya. Itu masalah besar. Mau nggak mau, suka nggak suka, kamu harus masuk ke dunia digital. Kamu harus belajar digital. Itu yang saya lakukan waktu saya masuk di HiFi. Saya masuk di HiFi.